Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat walafiat. Amin. Ketemu lagi dengan Ustazah Kulsum dalam mata pelajaran Quran Hadis. Ya, Ustazah mau sapa dulu nih teman-teman. Apa kabarnya di rumah? Oke? Mana di mana anak solih-solihah, anak-anak solihah ada di sekolah kami. Mana di mana anak-anak hebat, anak-anak hebat ada di sekolah kami. Ia pandai mengaji, ia pandai menghafal, ia rajin belajar membantu orang tua. Alhamdulillah, hari ini kita bersyukur kepada Allah telah dipertemukan kembali dalam kegiatan pembelajaran Quran dan Hadis. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya, tujuan pembelajaran materi ini yang pertama adalah menerjemahkan potongan ayat surat An-Nasr dengan baik dan benar. Yang kedua, menerjemahkan ayat surat An-Nasr dengan baik dan benar. Yang ketiga, memahami kandungan surat An-Nasr secara benar dan fasih. Yang keempat, menerapkan kandungan surat An-Nasr dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, mari kita perdengarkan surat An-Nasr dan terjemahannya, dan kita tirukan ya anak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Nah, selanjutnya mari kita terjemahkan surat An-Nasr kata per kata. Bismillahirrahmanirrahim. Idza, apabila, jaa, telah datang, Nasrullah, pertolongan, wal fath, dan kemenangan. Wa ra'aita, dan kalian lihat, annas, manusia, fi dinillah, agama Allah, afwaja, dengan berbondong-bondong. Fasabbih, maka bertasbihlah, bihamdi, dengan memuji Tuhanmu, Rabbika, Rabbmu, wastaghfirhu, dan mohon ampunlah, innahu kana, sesungguhnya dia, tawwaba, maha penerima taubat. Salih-salihah, selanjutnya kita akan memahami surat An-Nasr. Tahukah kalian kandungan surat An-Nasr? Nih, mari kita pelajari bersama-sama. An-Nasr artinya pertolongan. Surat An-Nasr adalah surat yang terdiri dari 3 ayat. Surat An-Nasr adalah surat yang ke-110 di dalam mushaf Al-Quran. Diturunkan di Makkah, namun tergolong surat Madaniyah karena terjadi setelah Nabi Muhammad SAW hijrah di Madinah. Surat An-Nasr, surat yang turun terakhir ketika Nabi Muhammad SAW khutbah wada. Nah, anak-anak, Ustazah mau menjelaskan terkait isi surat An-Nasr adalah yang pertama itu kemenangan Islam sudah dekat. Bagaimana? Nah, saat itu menceritakan kemenangan Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin dalam menguasai kota Mekah yang dikenal dengan nama Fathu Mekah.
atau pembukaan dan penguasaan kota Mekah. Nah, yang kedua, kembalinya kota Mekah dari kaum kafir ke tangan kaum muslimin. Nah, saat itu anak-anak, Mekah dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka melarang Nabi dan umat muslim untuk beribadah di kota Mekah. Nah, setelah mereka mengadakan perjanjian Hudaybiyah, maka Nabi Muhammad SAW dan orang-orang kaum muslimin bermaksud memasuki kota Mekah dengan damai. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW mengajak semua orang Mekah untuk mengikuti ajaran Islam, bukan menyembah berhala. Karena awalnya orang kafir Quraisy di kota Mekah menyembah berhala. Akhirnya ngapa? Penduduk Mekah menerima ajakan Rasulullah dengan sukarela hingga terbukalah kota Mekah bagi kaum muslimin. Nah, sejak saat itu kaum muslimin dibuka bebas untuk menunaikan ibadah haji. Anak-anak, selanjutnya isi surat An-Nasr yang ketiga, manusia masuk agama Islam berbondong-bondong tadi ya. Semua penduduk atau orang-orang Mekah pada umumnya mengikuti ajakan Rasulullah. Yang keempat, setelah Rasulullah diberi kemenangan, maka orang-orang masuk Islam dalam jumlah besar. Nah, tadi yang Ustazah sampaikan ya. Lalu penduduk Mekah tidak lagi menyembah berhala. Tentunya hal ini berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi dan para sahabat bersyukur sekali atas anugerah ini. Karena apa? Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha menerima taubat. Maka anak-anak, isi surat An-Nasr yang kelima, Allah memerintahkan untuk banyak berzikir, banyak membaca tasbih, tahmid, dan istighfar. Supaya apa? Mendapat keuntungan di dunia dan di akhirat. Nah, kenapa? Yang ketujuh dan kedelapan, pemberitahuan surat sudah dekat ajal Nabi, dan orang yang pertama kali diberitahukan kematian Nabi sudah dekat adalah Fatimah. Mengapa anak-anak? Karena saat khutbah wada, Rasulullah menyampaikan kalimat-kalimat perpisahan sebagai tanda ajalnya sudah dekat. Dan Fatimah lah yang diberitahukan pertama kali oleh ayahandanya tersebut. Nah, setelah kita mengetahui, memahami surat An-Nasr, maka kita akan menerapkan kandungan surat An-Nasr tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, orang yang beriman pasti ditolong oleh Allah dari segala rintangan dari musuhnya. Jadi ketika kita mohon kepada Allah di jalan yang lurus, maka kita akan ditolong oleh Allah. Yang kedua, orang-orang beriman hendaknya banyak berzikir. Tadi tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar, tahlil la ilaha illallah, dan doa kepadanya. Yang ketiga, orang yang beriman akan diberi tanda akan dekat ajalnya. Mau tidak mau kita akan kembali kepada Allah, bahwa tidak akan selamanya manusia itu hidup di dunia. Nah, anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Bisa dipahami? Alhamdulillah, hebat. Anak-anak, mungkin Ustazah cukupkan sampai di sini pelajaran hari ini, dan kita akan bertemu di materi berikutnya. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Rajin belajar, tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.